Apa yang menyedihkan, kau lihat betapa bahagianya mereka sekarang. Tak perlu menyembunyikan keinginan sendiri, tak perlu menutupi kejahatan batin sendiri, kau bisa menikmati pelepasan, agar kau bisa hidup bahagia, kata iblis sambil tersenyum. Dan mempercepat kematian mereka. Dewa alam, akhirnya cepat atau lambat, mereka bukanlah dewa abadi. Pasti ada kematian, mereka bisa hidup bahagia sebelum mati. Tidakkah kau pikir ini soal menolong orang lain? Kata iblis dengan wajah yang masih mulia. Hanya kau yang berpikir begitu. Dewa kebenaran meremehkan Tao, kau juga punya pikiran jahat, tapi kau bisa menekannya lebih dari orang biasa. Mengapa menekan pikiran jahatmu sendiri dan membiarkannya terlepas? Roh jahat tersenyum. Roh jahatnya mulai menyebar ke arah dewa kebenaran dan dewa pencipta. Nikmati hidupmu dan manjakan dirimu. Kau akan menyukai dirimu yang sebenarnya. Lepaskan topeng kemunafikan dan jalani hidup yang lebih damai. Dewa kebenaran dan dewa pencipta terbungkus dalam ki jahat. Mereka ingin berjuang tetapi tak mampu berjuang. Mereka hanya bisa menyaksikan diri mereka diliputi oleh ki jahat dan akhirnya ditelan oleh ki jahat. Semuanya terulang kembali. Bagaimana dengan dewa pencipta, yang egois dan punya kantong kulit lain? Iblis tertawa. Ia menatap seluruh langit yang tak berwarna, dan menunjukkan senyum puas. Dunia seperti inilah yang ia inginkan. Setiap orang melakukan apapun demi dirinya sendiri. Mereka semua merasa semua ini dianggap remeh, dan tak akan ada rasa bersalah. Tanah suci dan surga, 7 dewa gelar asli dan 9 artefak semuanya datang ke tanah suci. Mereka tahu bahwa seluruh dunia dewa akan runtuh, dan mereka harus meninggalkan dunia dewa. Harimau terbang. Liu Piaoyue tiba-tiba teringat bahwa harimau terbang belum meninggalkan 4 surga Brahma. Sudah terlambat sekarang, surga tak berwarna telah diduduki. Benar-benar berbahaya untuk pergi ke 4 surga Brahma. Tidak, harimau terbang adalah saudara terbaik di pagi hari. Aku tidak bisa meninggalkannya. Liu Piaoyue berkata dengan tegas, kau pergi ke pulau untuk menjemput semua anakku. Aku akan pergi ke surga 4 Brahma. Jika aku bisa meninggalkan surga 4 Brahma, aku akan bergabung denganmu di negeri dongeng. Aku akan pergi bersamamu. Itu cara yang baik untuk saling menjaga, kata Lei Ying. Kau adalah istri dewa tertinggi, dan jika kami kehilanganmu, kami tidak akan bisa bertanggung jawab kepada dewa tertinggi. Liu Piaoyue berkata, aku tidak butuh bantuan apapun. Kau tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya. Dia tidak akan menyalahkanmu. Setelah Liu Piaoyue selesai berbicara, ia langsung pergi ke surga 4 Brahma. Surga keempat, surga Brahma. Mengapa gelap? Seluruh langit di 4 kerajaan surgawi Brahma tiba-tiba mulai diselimuti dan berangsur-angsur menjadi gelap. Aku merasakan aroma sihir. Harimau Feitian menatap langit, dan tiba-tiba wajahnya muram. Iblis, bagaimana mungkin? Tidak ada sihir di dunia suci. Malam itu menjawab dengan tegas. Itu ki jahat. Harimau Feitian juga sangat yakin bahwa langit diselimuti kabut hitam. Apa-apaan ini dan apa yang terjadi? Malam itu ketakutan. Harimau Feitian berkata, pasti ada yang salah. Ayo kita pergi ke pintu masuk alam suci. Kali ini, kita harus meninggalkan 4 Brahma, atau kita akan menghadapi bencana. Malam itu pun tak ragu, bersama Harimau Feitian menuju pintu masuk alam suci. Buka topeng kemunafikanmu, bebaskan dirimu, jadilah dirimu sendiri, dan kau akan merasakan kebahagiaan yang tak tertandingi. Dalam roh jahat itu, suara Dewa Iblis terdengar lagi. Bukan, itu iblis. Wajah malam itu berubah drastis. Roh jahat itu menyebar. Apakah dia mengubah seluruh dunia suci menjadi kerajaan iblis? Flying Tiger juga berwajah ngeri. Apa yang salah dengan 6 hari nafsu dan 18 hari warna? Mengapa membiarkan iblis menjadi sombong di dunia dewa? Tanya Yeye. Tuan tahu apa yang terjadi. Itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Mari kita bayangkan bagaimana cara lolos dari bencana ini. Flying Tiger terus melaju kencang, hanya ingin segera meninggalkan 4 Brahma. Pada saat ini, di 4 Brahma, roh jahat menyelimuti, dan pikiran banyak orang terpengaruh. Mereka langsung mulai merobek topeng kemunafikan mereka, mengungkap sepenuhnya ide-ide jahat mereka dan mewujudkannya. Tidak, seluruh 4 Buddha diselimuti oleh ki jahat, dan kita menghirup ki jahat. Wajah Feitian Tiger berubah drastis. Apakah kita benar-benar akan dirasuki? Yeye berkata dengan sangat enggan. Feitian Tiger tidak ingin dirasuki oleh iblis. Dia kembali mempercepat, tetapi kecepatannya tidak dapat menandingi serbuan ki jahat. Terlebih lagi, dia hanya dewa tingkat 9, bahkan gelar dewa pun tidak, roh iblis begitu kuat, bagaimana dia bisa melawannya? Mata Will Knight mulai berubah, Feitian Tiger melihat perubahan di mata malam itu, hatinya terkejut, dia tahu bahwa malam itu mulai dirasuki. Namun, Flying Tiger sendiri belum didukung untuk waktu yang lama, dan keadaan seluruh orang mulai berubah, dan mata perlahan berubah, menjadi ganas dan ganas. Liu Feisue datang dari dunia suci ke dunia 4 Brahma. Ketika dia melihat bahwa dunia 4 Brahma telah ditutupi oleh roh jahat, wajahnya berubah dalam sekejap. Roh jahat ini terlalu kuat, meskipun dia sudah lama berada di sini, itu pasti akan terkikis oleh roh. Liu Feisue tidak menyerah, ia mulai mencari di surga 4 Brahma. Dunia 4 Brahma terlalu besar, tidak mudah untuk menemukan harimau terbang.
Dalam keadaan seperti itu, apakah harimau terbang dapat bertahan, telah jatuh ke jalan ajaib. Roh surga empat Brahma menjadi semakin kuat, yang sebagian besar telah jatuh ke jalan ajaib, dan ada napas setan di tubuh, yang memengaruhi medan magnet seluruh dunia. Setelah beberapa saat, Liu merasa bahwa ia agak sulit untuk didukung. Roh jahat ini terlalu kuat. Liu Feixue menggertakkan giginya untuk sementara waktu, dan akhirnya harus menyerah. Jika ia tidak menyerah, ia pasti akan jatuh ke jalan ajaib. Liu Feixue meninggalkan surga empat Brahma dengan tegas. Setelah kembali ke tanah suci, ia pergi ke pulau itu untuk melihatnya. Hanya ada rebusan aliran hutan, orang suci buku, dan master lima elemen yang tersisa di pulau itu. Mereka tidak ingin pergi, mereka ada di sini, bahkan jika mereka terpesona, dan akhirnya mati, mereka tak kenal takut. Kami percaya bahwa dewa tertinggi akan kembali, dan kemudian semua kesulitan akan berlalu. Aliran hutan tenang dan tersenyum. Tuan lima elemen, tidakkah kau pergi? Tanya Liu, ini rumahku, kemana aku bisa pergi? Jika seluruh 6 kerajaan dikuasai oleh para dewa, bahkan jika kita pergi ke negeri dongeng, kita tidak bisa melarikan diri. Tuan lima elemen juga berkata dengan sangat pelan. Liu Feixue menatap orang-orang ini dengan tegas, dan tidak terus membujuk, hanya setelah mengucapkan, hati-hati, mereka pun meninggalkan pulau itu. Kemudian, Liu Feixue membuka pintu dunia dewa dan memasuki negeri dongeng. Jika Liu Feixue hanyut ke negeri dongeng, Dewa Iblis telah datang ke dunia suci. Roh sihir menyelimuti dunia suci dan menjadikan dunia suci sebagai dunia iblis. Dunia dewa telah diselimuti oleh roh jahat dari alam suci ke alam nafsu selama 6 hari. Semua orang telah tersihir, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Bahkan 5 dewa pencipta dunia telah jatuh ke dalam jalan sihir. Dewa sihir memandang kelima dewa pencipta di hadapan mereka, lalu tertawa terbahak-bahak. Kupikir awalnya, kalian berlima dewa pencipta bersama-sama membunuhku, dan mereka akan membunuhku tanpa jalan ke surga dan tanpa jalan masuk ke bumi. Sekarang kalian berlima telah menjadi anjing di sekitarku. Angin dan air benar-benar berputar. Iblis itu tertawa muram. Dewa, apakah kau mendengar kabar tentang dewa tertinggi? Tanya dewa kegelapan. Aku telah mendengar bahwa dewa tertinggi sekarang ada di dunia, kata iblis itu. Di aula tertinggi, aura hitam dewa kegelapan telah meninggalkan dewa tertinggi. Seluruh dunia dewa telah diselimuti kegelapan. Dewa kegelapan tidak lagi harus terikat pada dewa tertinggi. Ia dapat meninggalkan dewa tertinggi dan meninggalkan aula tertinggi. Namun, dewa kegelapan saat ini masih belum memiliki tubuh fisik, hanya aura hitam yang terkondensasi dari penampilannya. Dewa tertinggi ada di dunia. Dewa kegelapan bertanya dengan ragu. Dari mulut reinkarnasi, dewa tertinggi hanya dapat memulihkan kekuatannya dengan mengintegrasikan 999 tulang abadnya. Seharusnya ia sekarang mencari tulang-tulangnya di dunia. Kata iblis itu, tidak heran jika patung tertinggi mulai menekanku, yang tampaknya menjadi alasannya. Dewa kegelapan mencibir dan berkata, tidak mudah menemukan sisa-sisa 999. Selanjutnya, kita akan mulai menyerang negeri dongeng, dan mengubah negeri dongeng itu menjadi dunia sihir sepenuhnya. Bahkan jika dewa tertinggi menggabungkan tulang-tulang di dunia, ia ditakdirkan tidak akan bisa keluar dari negeri dongeng. Iblis itu tertawa, Dewa kegelapan, bagus sekali, kau tidak mengecewakanku. Selanjutnya, biarkan seluruh 6 dunia menjadi dunia gelap. Kalau begitu, dewa tertinggi tidak akan bisa menghentikan semua ini. Hahaha, dewa iblis tertawa terbahak-bahak di langit. Liu Feixue dan yang lainnya kembali ke negeri dongeng. Ketika mereka kembali ke Jiushu, daratan Jiushu berguncang dan tak mampu menahan kedatangan begitu banyak dewa, dan mereka akan runtuh. Liu Feixue dan yang lainnya hanya bisa meninggalkan daratan dan memasuki kehampaan. Liu Feixue dan yang lainnya turun dari dunia dewa, yang mengejutkan raja-raja surgawi lainnya. Roh mereka kecil, Yin Qingyang, Long Qing, Long Pupil, Chang Jian, dan sebagainya sangat bingung. Mengapa dewa dunia dewa datang ke negeri dongeng dalam beberapa tahun terakhir? Siapa dewa dunia dewa yang datang ke negeri dongeng untuk menyegel pecahan-pecahan daftar dewa? Bagaimana kalian semua bisa kembali ke negeri dongeng, Tuan? Long Qing dan Long Pupil menemukan Liu Huaxue, dan bertanya dengan sangat bingung. Dunia dewa sedang kacau balau, dan para kepala iblis berlarian. Kita tidak bisa melakukannya, tapi kita hanya bisa melarikan diri kembali ke negeri peri, kata Liu. Dunia dewa sedang kacau balau. Semua peri terkejut, ceritanya panjang, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Dunia dewa sedang kacau, dan diperkirakan negeri dongeng akan segera dikuasai musuh. Saat itu, seluruh 6 alam akan ditaklukkan menjadi kerajaan iblis. Kata Liu, semua orang terkejut. Ini sungguh mengejutkan, seluruh 6 alam akan ditaklukkan menjadi kerajaan iblis. Bagaimana mungkin, tidak adakah cara untuk menghentikannya? Tanya Chang Jian, kecuali dewa tertinggi memulihkan kekuatannya sepenuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang bahkan sang pencipta telah jatuh ke jalan iblis. Kata Thor, sang pencipta telah jatuh ke jalan iblis. Aku anak baik, dunia macam apa ini? Bukankah kejahatan tidak mungkin baik? Mengapa kejahatan menekan kepala seseorang? Kata roh, ada satu kata lagi, jalannya setinggi 1 kaki dan iblis setinggi 10 kaki.
Chang Kendo, kita tidak akan terus-menerus ditekan. Setelah Dewa Tertinggi mendapatkan kembali kekuatannya, barulah kita bisa membalikkan keadaan sepenuhnya, kata King Qi. Selama ini, siapakah Dewa Tertinggi? Tanya Roh Kudus ragu. Ye Chen, kata pedang suci. Petik 2, aku akan menghapusnya. Roh Kudus sedikit terkejut dan melompat, lalu bertanya, apakah orang itu? Apa? Orang itu? Itu Dewa Tertinggi. Thor tampak tidak puas. Kakak seperguruan adalah Dewa Tertinggi. Baiklah, dengan segala hormat, Dewa apa Dewa Tertinggi ini? Tanya Chang Jian dengan sedikit malu. Dewa Tertinggi adalah satu-satunya Dewa Tertinggi di 6 alam, dan merupakan penghuni sejati dari 6 alam. Ye Chen adalah tubuh reinkarnasi Dewa Tertinggi yang ke-100, dan tubuh reinkarnasi Dewa Tertinggi akan sepenuhnya memulihkan kekuatan Dewa Tertinggi. Kata pedang suci, aku akan menghapusnya, apakah ini keren? Satu-satunya penguasa 6 alam, si kecil Roh Kudus, melebarkan matanya, lalu berkata dengan penuh semangat, bukankah aku saudara Dewa Tertinggi? Aku menghapusnya, aku begitu hebat. Semua orang tercengang, Aoki berkata, kalian perhatikan, bukankah ada yang salah? Sekarang bukan masalah siapa yang dipaksa oleh musuh, tetapi kapan negeri dongeng akan diduduki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Sang Pencipta? Itu menarik. Lagi pula, kitalah yang memegang keputusan akhir di negeri dongeng. Beranikah mereka datang ke negeri dongeng untuk mencoba? Mereka bahkan tidak mengenal orang tua mereka. Si kecil Roh Kudus tidak berpikir demikian. Mengapa kalian begitu kontradiktif? Ini kacau. Dewa emas itu mengerutkan kening. Mereka adalah dewa. Di dunia dewa, itu adalah angin dan hujan. Tapi jangan lupa, ini adalah negeri dongeng. Negeri peri bukanlah negeri peri. Ketika para dewa tiba di negeri peri, mereka harus jujur kepadaku. Roh itu kecil. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak saling berpandangan, lalu memandang Roh Kudus dengan jijik. Kau pikir mereka dewa biasa? Kekuatan mereka dan Dewa Tertinggi punya banyak uang. Dewa Bumi bergumam, kau bilang Dewa Tertinggi adalah satu-satunya penguasa. Apa-apaan mereka? Roh itu terus berkata, kita hanya mengenal Dewa Tertinggi, dan tidak ada yang lain yang menjadi penguasa, kata Thor. Jika mereka datang ke negeri dongeng tanpa ditekan oleh negeri dongeng, maka aku tidak bisa menahannya. Ini masalah besar bahwa kita akan dirasuki bersama. Kita semua akan menjadi teman. Baiklah, ini bukan saatnya bercanda. Dewa Tertinggi masih ada di dunia. Haruskah kita memberitahunya tentang ini? Kata Cambuk, jangan biarkan Dewa Tertinggi teralihkan. Mari kita lihat situasi di negeri dongeng. Jika iblis benar-benar menyerbu negeri dongeng, kita akan memutuskan apakah cukup untuk memasuki dunia manusia, kata King Qi. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka semua mengangguk. Roh Kudus berkata, aku bilang beberapa orang. Totalnya ada 6 alam, 4 alam terbawah saling terhubung. Jika negeri dongeng tak mampu bertahan, percuma saja pergi ke 4 alam berikutnya. Apakah benar-benar tak ada cara untuk menghadapi mereka? Tanya Long King. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Iblis dapat dengan mudah menghancurkan seluruh negeri dongeng. Inilah kekuatan, kata Liu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ye Chen, bocah itu ingin memulihkan kekuatannya sendiri. Kapan dia akan pergi? Saat dia pulih, kita akan dirasuki, kata Roh Kudus kecil. Mari kita lihat situasinya dulu. Cambuk itu berkata tanpa daya. Kau tak bisa berdiam diri dalam kehampaan sekarang, kan? Kata Yin Qingyang. Kita akan bertanggung jawab atas para dewa, langit dan bumi, di dalam tas ini, kata cahaya pedang pemotong. Lupakan saja kau masih memiliki tas dewa. Chang Kendo, kalau begitu kita semua akan kembali untuk sementara waktu. Ayo kita panggil sesuatu. Percuma, kata roh itu. Pergi. Yun Fan tidak memiliki semangat yang baik untuk minum. Sedikit roh suci pergi dan kembali ke negerinya sendiri. Ye Fan, Ye Xin, dan yang lainnya kembali ke negeri yang telah mereka bangun sebelumnya, sementara sisanya berada di dalam kantong para dewa dan bumi. Kantong langit dan bumi mengapung di kehampaan, hanyut terbawa arus. Wilayah selatan dunia, Ye Chen masih belum tahu apa-apa tentang dunia dewa, dan sekarang ia juga sibuk mencari sisa-sisa jasadnya sebelumnya. Sekarang, hampir 10.000 dari semua kerangka sebelumnya telah ditemukan, 9/10 dari target. Kerangka wilayah selatan dunia manusia pada dasarnya telah ditemukan, dan Ye Chen juga akan meninggalkan wilayah selatan dunia manusia. Sebelum meninggalkan wilayah selatan dunia manusia, Ye Chen kembali mengunjungi keluarga Wenren. Kali ini, ia melihat Wenrenyu yang ia kenal sejak awal, bukan Wenrenyu yang dekaden. Ye Chen dan Wenrenyu duduk di paviliun keluarga Wenren sambil minum anggur. Wenrenyu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kau kembali ke dunia? Aku harus kembali ke dunia dan melakukan sesuatu. Setelah selesai, aku harus kembali ke negeri dongeng. Ye Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, karena ia merasa tidak perlu memberitahu Wenrenyu tentang hal-hal ini, yang hanya akan menambah bebannya. Meskipun aku tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke negeri dongeng seumur hidupku, kerinduanku akan negeri dongeng tidak pernah berubah. Seperti apa negeri dongeng itu? Tanya Wenrenyu dengan rasa ingin tahu. Ye Chen menyesap anggur dan berkata, beginilah negeri dongeng.
Tidak ada perbedaan antara negeri dongeng dan dunia manusia. Hanya kekuatan abadi yang mengolahnya. Sesederhana itu, Wen Renyu menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, sederhana itu. Menurutmu seperti apa negeri dongeng itu? Alasan mengapa orang-orang merindukan negeri dongeng adalah karena mereka belum pernah ke sana, dan karena mereka telah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bagi kalian yang pernah makan daging, wajar saja jika berpikir bahwa daging itu seperti itu. Kita yang belum pernah makan daging pasti ingin tahu rasa daging. Ini berbeda. Wen Renyu meneguk anggur, yang masih terngiang di benaknya. Kau tidak bisa terbang. Ye Chen tiba-tiba menatap Wen Renyu dengan serius. Wen Renyu tertegun sejenak, lalu meletakkan gelasnya, menatap Wen Renyu dengan serius, dan berkata, apakah aku benar-benar punya kesempatan untuk terbang ke negeri dongeng? Jika lukamu bisa pulih sepenuhnya, tidak masalah untuk terbang ke atas, kata Ye Chen. Apakah kau punya obatnya? Wen Renyu menatap Ye Chen dengan ragu dan penuh harap. Ye Chen berkata, iya. Dada Wen Renyu naik turun, menatap Ye Chen. Ye Chen melihat harapan di mata Wen Renyu. Ia berkata, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Mata Wen Renyu menjadi lebih cerah dan berkata, benarkah? Ye Chen berkata, aku punya pil di sini. Kau bisa menyembuhkannya setelah meminumnya. Namun, jika kau bisa percaya padaku, kau sebaiknya tidak terbang ke negeri dongeng untuk sementara waktu, karena situasi di negeri dongeng masih belum jelas. Mungkin sekarang sedang kacau balau. Ye Chen mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada Wen Renyu. Wen Renyu melihat pil-pil di dalam kotak. Setelah meminum pil-pil itu, Wen Renyu bertanya dengan curiga, apa yang terjadi di negeri dongeng? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, aku tidak tahu. Aku tidak akan tahu sampai aku kembali ke negeri dongeng. Jadi, kau tidak ingin terbang tinggi untuk sementara waktu. Kau tidak terburu-buru. Wen Renyu mengangguk. Sekarang dia sudah bisa terbang, dia tidak perlu khawatir lagi. Jika negeri dongeng kacau, adikku juga akan terpengaruh. Wen Renyu tiba-tiba teringat masalah penting ini. Ye Chen berkata, jangan khawatir, negeri dongeng seharusnya baik-baik saja sekarang. Kakak Ye, kalau kau kembali ke negeri dongeng, bisakah kau menemukan Xiao Kuer? Kudengar suara bulu. Ye Chen mengangguk dan berkata, setelah aku kembali ke negeri dongeng, aku akan mencarinya. Seharusnya tidak ada masalah. Wen Renyu merasa lega dan terus minum anggur bersama Ye Chen. Suasana hatinya sedang baik, jadi dia minum sedikit lagi. Ketika dia bangun, Ye Chen sudah pergi. Ye Chen meninggalkan wilayah selatan dan langsung menuju wilayah barat. Dahulu kala, wilayah barat adalah tanah suci agama Buddha, dan satu-satunya tempat yang tidak hancur selama periode kehancuran besar. Ye Chen dan agama Buddha masih sangat ditakdirkan, kali ini dia datang ke kuil Lei Yin Agung Buddha lagi. Ye Chen sekarang datang ke kuil Lei Yin Agung dengan kekuatan seperti itu. Perasaan batinnya benar-benar berbeda. Perubahan besar telah terjadi di kuil Agung Lei Yin. Suara Buddha terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh wilayah barat berpusat pada kuil Dalayin, yang memancarkan Buddhisme yang dahsyat dan menyelimuti tanah suci ini. Ye Chen melihat beberapa teman dekatnya tidak lagi berada di kuil Agung Lei Yin. Setelah era Agung, banyak orang di dunia telah mencapai alam baka. Beberapa murid Sakyamuni di kuil Agung Lei Yin telah mencapai alam baka. Dermawan, apakah Anda di sini untuk memuja Buddha? Seorang biksu kecil bertanya dengan tangan terlipat. Ye Chen tersenyum tipis, lalu berkata, saya datang hanya untuk melihat-lihat, karena semuanya sudah tidak ada di sini, jadi tidak perlu menginap. Kata Ye Chen sambil berjalan menuruni gunung. Amitabha, baik dan baik. Pada saat ini, seorang biksu tua keluar, mengenakan jubah ungu dan emas, tampak sangat luar biasa. Ye Chen berbalik, dan biksu tua itu segera berkata, saya dermawan Ye Chen, tetapi Anda telah kehilangan sambutan. Apakah Anda mengenal saya? Ye Chen sedikit terkejut. Siapa yang tidak kenal Ye Chen? Siapa orang paling berkuasa di masa itu? Biksu tua itu tersenyum, seolah tidak terkejut bahwa Ye Chen berasal dari negeri dongeng. Sepertinya guru sudah ada sebelum zaman agung. Bergandengan tangan di pagi hari. Sambil tersenyum, biksu tua itu berkata, saya tidak tahu mengapa dermawan Ye Chen datang ke kuil Dalayin. Bukan apa-apa, saya hanya lewat sini untuk melihat-lihat. Ye Chen berkata, Laohe Sangdao, sebelum zaman agung, sang dermawan telah terbang ke negeri dongeng. Mengapa dia muncul di dunia lagi? Ye Chen berkata, turunlah sedikit. Bisakah negeri dongeng bola-balik seperti ini dari dunia manusia? Biksu tua itu terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak semua orang bisa. Biksu tua itu mendengar ucapan itu dan sepertinya mengerti sesuatu, lalu mengangguk sedikit. Ye Chen berkata, saya masih ada urusan, jadi saya pergi dulu. Amitabha, saya tidak jauh. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya 10 kali. Ye Chen meninggalkan kuil Dalayin Agung dan berjalan di wilayah barat. Dalam ingatannya, setidaknya lebih dari 500 generasi berada di wilayah barat. Terlebih lagi, ada sekitar 300 generasi biksu dari wilayah barat. Ye Chen juga sedikit terdiam. Dia memiliki begitu banyak biksu di kehidupan sebelumnya. Sepertinya dia dan biksu itu ditakdirkan. Menurut ingatannya, Ye Chen mulai mencari tulangnya di kehidupan sebelumnya.
Dalam proses pencarian, dia juga menemukan bahwa ketika dia menjadi biksu di kehidupan sebelumnya, dia bahkan menjadi biksu terkemuka dan memasuki kuil Lei Yin Agung. Namun, ketika Ye Chen mencari kehidupan sebelumnya di wilayah barat, dunia iblis sudah mulai rusuh. Penguasa dunia iblis tiba-tiba mendapatkan dekrit ajaib, yang mengatakan bahwa penguasa dunia iblis akan menyerang dunia manusia dan mengubah dunia menjadi dunia iblis. Setelah penguasa dunia iblis yang baru mendapatkan surat wasiat seperti itu, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu siapa yang memberikannya, tetapi masih ada roh jahat yang kuat di dalam surat wasiat itu, yang langsung memasuki pikiran penguasa dunia iblis. Penguasa dunia iblis tiba-tiba mengubah wajahnya, dan matanya menjadi lebih dingin dan jahat. Kekacauan di dunia, penguasa dunia iblis segera mengeluarkan perintah. Untuk sementara waktu, para iblis, dan iblis manusia berkumpul di dunia iblis, langsung membuka pintu dunia iblis, dan sejumlah besar manusia iblis datang dari dunia iblis ke dunia manusia. Setelah penguasa dunia iblis datang ke dunia manusia, ki jahat yang memasuki tubuhnya segera keluar, dan kemudian dengan cepat menyebar di dunia manusia. Roh jahat bergulung-gulung, dan para biksu di wilayah timur dunia sangat terkejut ketika mereka melihat invasi besar-besaran para iblis. Sejak generasi Ye Chen melumpuhkan para iblis, 4 alam berikutnya sangat tenang dan tidak saling menyerang, sehingga mereka tidak menyangka bahwa iblis akan tiba-tiba menyerang dunia manusia saat ini. Iblis datang, alarm wilayah timur dunia berbunyi, dan semua biksu siap bertarung dengan iblis. Namun, roh jahat itu menyapu dan menyebabkannya menjadi sangat kuat. Seluruh wilayah timur diselimuti oleh ki jahat. Dalam ki jahat, semua biksu secara bertahap terkikis oleh ki jahat. Haha, manusia-manusia ini begitu rapuh, begitu membosankan. Kali ini kita akhirnya bisa menguasai seluruh dunia. Ubah semua orang ini menjadi iblis, dan biarkan seluruh dunia manusia menjadi dunia iblis. Para iblis menjadi bersemangat. Setelah wilayah timur diselimuti, semua orang terkesan oleh roh jahat. Mata mereka berubah total, dan kejahatan yang tersembunyi di hati mereka mulai tumbuh. Tidak, aku merasa seperti akan dirasuki iblis. Apa yang terjadi? Mengerikan. Beberapa orang dengan tekad kuat di wilayah timur terkejut dan ingin melarikan diri dari wilayah timur. Namun, di bawah naungan iblis yang kuat, niat jahat yang tersembunyi di hati mereka siap untuk bergerak, dan mereka meledak sepenuhnya sebelum melarikan diri dari wilayah timur. Hanya sebagian kecil orang yang telah melarikan diri dari wilayah timur, tetapi penyebaran iblis tidak akan berakhir di wilayah timur, tetapi akan terus menyebar ke wilayah selatan dan utara. Ketika kita pergi ke wilayah barat, hanya wilayah barat yang dapat menahan erosi ki jahat ini. Beberapa orang meraung ketakutan di hati mereka. Ternyata manusia begitu rapuh sehingga mereka dapat sepenuhnya dirasuki iblis. Sungguh rentan. Penguasa dunia iblis mencibir, semuanya dengarkan, pergi cari Ye Chen dan tangkap dia. Tidak peduli kerajaan iblis atau kerajaan iblis, semua perintah harus dilaksanakan. Wilayah timur telah dikuasai oleh iblis. Sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Seseorang bergegas ke wilayah selatan dan meraung sambil berlari di wilayah selatan. Para biksu di wilayah selatan terkejut, lalu mereka melihat roh jahat yang kuat bergulung-gulung dari wilayah timur dan menyebar ke wilayah selatan. Sialan, ini sudah lama tidak terjadi. Kenapa para iblis tiba-tiba menyerang Teran? Para biksu di wilayah selatan sangat marah. Beberapa tempat suci dan keluarga di wilayah selatan berdiri untuk melawan serangan para iblis. Wen Renyu terkejut melihat pemandangan ini, lalu teringat kata-kata Ye Chen. Jika negeri dongeng terganggu, tentu akan menyebabkan kekacauan di 4 alam berikutnya. Ada apa dengan dunia ini? Wen Renyu mengerutkan kening, ia memiliki firasat buruk yang kuat. Ki jahat telah memasuki wilayah selatan. Banyak orang kuat di alam Mahayana di wilayah selatan mulai melawan serangan ki jahat. Namun, ki jahat ini sangat berbeda dari ki jahat yang mereka kenal sebelumnya. Roh jahat semacam ini menyebar luas, yang berdampak kuat pada suasana hati orang-orang dan membuat orang-orang memiliki pikiran yang sangat jahat. Kalian semua akan menjadi iblis. Mulai sekarang, ini akan menjadi generasi iblis, dan era umat manusia akan berakhir. Gemetarlah, manusia, lepaskan topeng kemunafikanmu. Kau juga terlahir jahat. Banyak orang mulai terhanyut dalam ki jahat. Bahkan orang-orang kuat di Mahayana pun tak mampu menahan erosi semacam itu. Tidak, roh jahat tidak bisa terkontaminasi. Segera mundur ke wilayah barat. Yang kuat segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan mereka panik. Sifat Buddha wilayah barat mungkin mampu melawan sifat iblis seperti itu. Banyak biksu selatan menyerah dan bergegas ke wilayah barat. Situasi di wilayah utara sama dengan wilayah selatan. Tak seorang pun mampu melawan ki jahat seperti itu. Mereka semua pergi ke wilayah barat. Di wilayah barat, sejumlah besar biksu bergegas ke wilayah barat tanpa ragu. Kuil Dalayin terganggu dan sejumlah besar biksu turun dari kuil untuk menanyakan situasi. Para iblis telah menduduki wilayah timur, selatan, dan utara. Ini adalah tanah suci terakhir. Aku tidak tahu apakah aku bisa sesekali menangkis serangan iblis. Petik 2. Seberapa kuat iblis-iblis itu? Biksu terkemuka kuil Lei Yin Agung ketakutan. Roh jahat itu dapat menggerogoti sifat manusia dan menjelmakannya, yang jauh lebih mengerikan daripada membunuh seseorang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?
Wajah para biksu terkemuka di kuil Dalayin menjadi sedikit muram. Amitabha, semua murid Buddha di wilayah barat melafalkan sutra pengusiran setan untuk melawan iblis. Sebuah suara datang dari kuil Leiyin Agung dan menggema di seluruh wilayah barat. Semua murid Buddha di wilayah barat mulai melafalkan sutra pengusiran setan. Suara Buddhisme di wilayah barat menggema, dan kekuatan tak terlihat yang dahsyat tiba-tiba menyelimuti seluruh wilayah barat. Di bawah kekuatan seperti itu, para biksu yang memasuki wilayah barat tiba-tiba menjadi tenang dan merasa sangat rileks. Saat ini, Ye Chen masih mencari tulang-tulang kehidupan sebelumnya di wilayah barat. Setelah mendengar suara dari seluruh wilayah barat, ia terkejut dan tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Ia berhenti mencari dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika ia melihat sejumlah besar biksu memasuki wilayah barat, ia bahkan lebih terkejut. Ketika ditanya, ia menemukan bahwa iblislah yang menyerang umat manusia dan menjelmakan umat manusia sepenuhnya. Wajah Ye Chen langsung menjadi muram, bagaimana mungkin klan iblis begitu ganas? Ketika ia berada di dunia iblis sebelumnya, klan iblis tampaknya tidak memiliki gerakan seperti itu. Mengapa sekarang tiba-tiba menyerang umat manusia? Dan umat manusia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ye Chen pergi dari wilayah barat. Ia harus memahami situasinya. Itu terlalu aneh. Ye Chen datang ke wilayah selatan. Sebagian besar wilayah selatan telah dijelmakan. Sekarang roh jahat masih menyebar, dan seluruh wilayah selatan akan dijelmakan. Penguasa dunia iblis, keluar dari sini. Ye Chen meraung dan suaranya bergema di seluruh dunia. Penguasa dunia iblis mendengar suara dalam roh jahat itu, lalu tertawa dingin dan berkata, Ye Chen, kau akhirnya muncul. Apakah kau di sini untukku? Setelah mendengar kata-kata penguasa dunia iblis, Ye Chen langsung mengerti tujuan klan iblis. Jalan utama dunia iblis, tujuan kami adalah membunuhmu, lalu mengubah seluruh dunia manusia menjadi dunia iblis, dan mengubah dunia ini menjadi dunia iblis. Tatapan Ye Chen tenggelam dan berkata, siapa yang membiarkanmu melakukan ini? Itu adalah kehendak surga, yang tidak dapat dilanggar. Penguasa dunia iblis, Ye Chen tampak muram dan berkata, apakah kau ingin menjelek-jelekkan duniaku? Kau hebat sekali. Petik 2, Ye Chen, jangan berjuang sia-sia. Roh jahat itu datang dari langit, dan tak seorang pun bisa melawannya. Penguasa dunia iblis mencibir dengan puas. Benarkah? Ye Chen bergumam, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan meraung, segel cahaya. Ye Chen membuat cetakan tangan, menyelimuti dirinya, lalu menuju roh jahat itu. Tubuh Ye Chen langsung diselimuti ki jahat. Namun, setelah bertemu batas segel cahaya, ki jahat itu akan terkikis dan tak akan bisa melukai Ye Chen sama sekali. Wajah penguasa dunia iblis berubah. Ia menyerbu roh jahat itu ke arah Ye Chen. Ye Chen masih tenang, lalu ia membunuh penguasa dunia iblis itu. Momentum Ye Chen tak tertandingi, bagaikan badai, dan penguasa dunia iblis bagaikan rumput di tengah badai, yang mudah dihancurkan. Bagaimana kau bisa menahan serangan ki jahat? Penguasa dunia iblis tercengang. Ye Chen berkata dengan dingin, aku tahu siapa yang menyuruhmu melakukan ini, tapi kau tidak memikirkan berapa banyak yang kau miliki. Berani berteriak di hadapanku dan matilah. Ye Chen memiliki segel cahaya untuk melindungi tubuhnya, dan ki jahat bukanlah ancaman baginya, bahkan jika itu adalah ki jahat yang kuat, itu tetap saja. Ye Chen membombardir segel cahaya itu ke arah penguasa dunia iblis. Penguasa dunia iblis merasa bahwa bahaya sedang menggantung di atasnya, yang membuat pori-porinya terbuka, dan dia terkejut. Penguasa dunia iblis dengan gila menyerbu ki sihir ke Ye Chen. Dalam roh jahat yang luar biasa ini, Ye Chen tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan yang kuat. Boom! Dua kekuatan cahaya dan kegelapan bertabrakan, dan kekuatan cahaya Ye Chen dengan cepat mengambil alih, dan kemudian dengan cepat mengikis roh jahat dan menutupi masa lalu menuju penguasa dunia iblis. Penguasa dunia iblis terkejut, dan tubuhnya segera mundur. Ye Chen bersenandung dan mengambil langkah. Kecepatannya sangat mengerikan. Dia langsung datang ke penguasa dunia iblis dan menghantamkan segel cahaya pada penguasa dunia iblis. Penguasa dunia iblis terhempas dengan satu tangan, dan kekuatan cahaya memasuki tubuhnya. Tubuh penguasa dunia iblis diselimuti oleh kekuatan cahaya sesaat, dan ki jahat di sekujur tubuhnya terkikis oleh kekuatan cahaya. Penguasa dunia iblis menjerit dan tak mampu melepaskan diri dari erosi kekuatan cahaya. Penguasa dunia iblis ingin mengerahkan ki jahat untuk menyerang, tetapi ia menyadari bahwa kekuatannya tak tertandingi oleh kekuatan cahaya. Tidak, tubuhnya tak mungkin meledak lagi. Setelah penguasa dunia iblis dibunuh oleh Ye Chen, orang-orang dari klan iblis juga panik dan akan mundur dari dunia iblis. Jika kau berani menyerang dunia manusia, aku akan mengubah kerajaan iblis menjadi dunia cahaya, dan kau takkan pernah menyerah. Suara Ye Chen bergema di seluruh dunia. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang merupakan kekuatan cahaya. Kekuatan ini mulai menyebar dengan cepat di sekitar Ye Chen, berpusat pada Ye Chen. Kemanapun kekuatan cahaya pergi, ki jahat akan segera menghilang. Seluruh dunia manusia mulai diselimuti oleh kekuatan cahaya. Mereka yang telah dirasuki iblis, di bawah bayang-bayang cahaya, ki jahat dalam tubuh mereka dengan cepat terkikis. Manusia teran yang dirasuki iblis terus-menerus menjerit di bawah kekuatan cahaya. Namun,
setelah Ki Iblis dimurnikan, mereka pulih sepenuhnya, seperti mimpi. Klan Iblis telah mundur ke wilayah timur, dan akhirnya kembali ke dunia iblis dari pintu dunia iblis. Dalam proses ini, banyak iblis yang dirasuki iblis telah sepenuhnya menghilang, kehilangan banyak nyawa. Ye Chen membunuh sampai ke dunia iblis. Para iblis sangat ketakutan. Kekuatan cahaya Ye Chen menyinari dunia iblis di dunia iblis, yang merupakan bencana besar bagi mereka. Kami salah. Tidak ada lagi serangan Teran. Para iblis hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Penguasa dunia iblis mereka telah dibunuh oleh Ye Chen, dan iblis lainnya tentu saja tidak mampu menahan tekanan dan ketakutan seperti itu. Mereka semua merangkak di tanah, gemetar. Aku ingin menyegel dunia iblis, agar kalian tidak pernah bisa meninggalkan kerajaan iblis. Kata-kata Ye Chen dingin, lalu segel cahaya di dunia iblis. Segel cahaya melindungi dunia iblis. Semua iblis ketakutan, mereka akan bertahan hidup di bawah ancaman segel cahaya. Inilah harga yang mereka bayar untuk kali ini. Ye Chen kembali ke dunia manusia, dan segala sesuatu di dunia manusia kembali normal. Baru saja, invasi Ki jahat membuat banyak orang menjadi iblis. Setelah dirasuki iblis, banyak orang berjuang dan menderita banyak kematian dan cedera. Namun, dunia manusia tidak ditelan oleh roh jahat, dan seluruh dunia bersorak. Namun, Ye Chen sendiri tidak senang. Serangan mendadak dunia iblis terhadap umat manusia ini tentu saja tidak direncanakan sejak lama, melainkan tiba-tiba. Pasti ada instruksi dari seseorang, jika tidak, mereka tidak akan berani menyerang umat manusia. Terlebih lagi, saat ini terdapat Ki jahat yang kuat. Jika bukan karena segel cahaya, maka kekuatan dunia manusia tidak akan mampu melawannya. Bahkan agama Buddha di wilayah barat pun tidak akan pernah mampu melawan roh jahat ini. Ye Chen menatap langit, menyentuh dagunya, dan berpikir. Meskipun ia tidak tahu tentang situasi dunia dewa, berdasarkan situasi dunia manusia saat ini, dunia dewa sebagian besar merupakan peristiwa besar. Sepertinya aku mempercepat lajuku, jika tidak, 6 alam akan diduduki. Ye Chen gugup, ia terus datang ke wilayah barat dan mulai mencari sisa-sisa kehidupan sebelumnya. Dunia dewa, sepertinya dewa tertinggi memang ada di dunia manusia. Baru saja segel cahaya muncul dan mengusir Ki jahat. Iblis datang ke kuil tertinggi, kepada dewa kegelapan yang duduk di singgasana dewa tertinggi. Dewa kegelapan berkata dengan muram, apakah dewa tertinggi telah mampu menggunakan segel cahaya? Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat. Dia tidak boleh dibiarkan terus seperti ini. Dia harus dibunuh di dunia. Aku akan mengirim seseorang ke dunia sekarang, kata iblis, kekuatan dewa tertinggi di dunia manusia pasti telah ditekan. Kekuatannya tidak boleh terlalu kuat. Karena itu, selama kita mengirim orang ke dunia manusia, kita pasti bisa mencekik dewa tertinggi di dunia manusia. Siapa yang akan kau kirim? Tanya dewa kegelapan. Lepaskan kelima dewa pencipta dan biarkan mereka saling membunuh. Dewa iblis tertawa dingin. Dewa kegelapan langsung memahami niat iblis, dan juga menunjukkan senyum jahat. Ia berkata, ini ide yang bagus. Lepaskan kelima dewa pencipta. Dewa iblis segera memberi perintah kepada kelima dewa pencipta untuk pergi ke dunia manusia dan membunuh dewa tertinggi. Kelima dewa pencipta kini telah kehilangan akal sehat mereka dan hanya menuruti perintah para dewa iblis secara membabi buta. Setelah menerima perintah dewa iblis, mereka segera bergegas ke dunia manusia. Meskipun kelima dewa pencipta dirasuki oleh iblis, kekuatan mereka tidak berubah. Setelah mereka membuka pintu dunia dewa dari alam suci, mereka langsung menuju negeri dongeng. 5 dewa pencipta datang ke Kyushu secara bersamaan. Di mana Kyushu mampu menahan kekuatan dahsyat dari 5 dewa pencipta, Kyushu langsung runtuh. Para biksu di daratan Kyushu terkejut. Daratan itu runtuh. Mereka juga merasakan tekanan yang mengerikan, yang membuat mereka terengah-engah. Setelah 5 dewa pencipta agung datang ke negeri dongeng, mereka langsung menarik perhatian peri-peri lain dan semuanya terkejut. Dan kekuatan kedatangan ini terlalu kuat untuk ditanggung. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak juga terkejut. Mereka menatap daratan Kyushu dengan ngeri, dan melihat bahwa daratan Kyushu runtuh. 5 dewa pencipta agung, mereka penuh dengan iblis, telah dirasuki iblis. Kemana mereka pergi? Dunia manusia. Semua orang di tempat kejadian terkejut, dan wajah Liu Piaoyue tiba-tiba berubah muram dan berkata, mereka pasti pergi ke dunia manusia untuk mencari fajar. 5 dewa pencipta telah jatuh ke jalan iblis. Mengerikan sekali, hatiku terasa sulit untuk tenang. Kita harus menghentikan kelima dewa pencipta, kata Liu. Kita tidak bisa semua menjadi saingan kelima dewa pencipta, kata Aoki. Sekalipun mereka bukan saingan, kita harus menahan kelima dewa pencipta dan jangan pernah biarkan mereka menemukan dewa tertinggi. Lei Ying berkata dengan sungguh-sungguh. Lei Ying benar, harapan kita adalah dewa tertinggi. Dewa tertinggi tidak akan pernah punya masalah. King Qi Diantou berkata, kalau begitu, bertindaklah. Kalahkan dewa dengan cambuk. Pada saat ini, 5 dewa pencipta telah membuka pintu dunia peri dan memasuki 4 alam bawah. Kemudian, 7 dewa primitif dan 9 artefak datang ke Kyushu, dan seluruh benua Kyushu hampir runtuh. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak juga membuka pintu negeri dongeng dan memasuki 4 alam bawah. Langit dunia manusia tiba-tiba bergemuruh.
Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya di wilayah barat, dan wajahnya langsung berubah, karena dia tahu betul bahwa seseorang telah turun dari negeri dongeng. Ye Chen menatap langit, sebuah retakan muncul di langit, dan kemudian 5 sosok bergegas keluar dari retakan tersebut. Seluruh dunia manusia juga telah melihat situasi di langit, dan mereka sangat terkejut. Apa yang terjadi di sini? Pertama-tama, para iblis menyerang Teran, dan sekarang ada peri yang datang. Seseorang merasa ada yang tidak beres. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Seseorang menebak. Tepat setelah kelima sosok itu muncul, retakan lain muncul, dan kemudian selusin sosok bergegas keluar dari retakan. Ye Chen juga sedikit terkejut. Bagaimana situasinya? Mengapa begitu banyak orang datang sekaligus? Ye Chen menghitung dengan cermat. 5 orang muncul untuk pertama kalinya, dan 16 cahaya serta bayangan muncul untuk kedua kalinya. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen tidak memperhatikannya. Setelah menemukan semua tulang dari wilayah barat, hanya sisa-sisa wilayah utara yang akan tersisa. Kemudian, kekuatannya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, 5 dewa pencipta mendarat di wilayah selatan dunia manusia. Semua orang di wilayah selatan dunia manusia terkejut. 5 napas itu terlalu kuat untuk membuat mereka terengah-engah. Kemudian, ada 16 sosok yang datang menuju wilayah selatan, yang juga terengah-engah. Kedua kelompok orang ini bertemu. Pada saat ini, 5 dewa pencipta agung dipenuhi dengan roh jahat. Mata mereka telah kehilangan cahaya keadilan sebelumnya, dan beberapa hanya kejam dan bengis. Dewa reinkarnasi, bangun. Lei Ying meraung. Ternyata kau telah mengejar ke dunia manusia, jadi kita harus menyingkirkanmu terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengan dewa tertinggi. Dewa takdir berkata dengan dingin. Setelah itu, dewa takdir adalah yang pertama membunuh 7 dewa gelar asli dan 9 artefak. Kekuatan dahsyat itu membuat segala sesuatu di sekitarnya meledak. Sungguh tak tertahankan. Kelima dewa pencipta agung itu mengerahkan kekuatan mereka, dan bumi pun runtuh seketika. Dalam radius puluhan ribu mil, seluruh area diselimuti tekanan kuat, membuat orang-orang terengah-engah. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak segera bubar, dan kemudian 4 atribut utama emas, kayu, air, api, dan tanah mulai menyusun formasi 5 elemen, dan semua orang menjaga formasi 5 elemen. Setelah formasi 5 elemen diluncurkan, 5 dewa pencipta terperangkap di dalamnya. Kemudian, Lei Ying dan Liu Piaoyue melancarkan serangan tambahan yang komprehensif ke pinggiran. 9 artefak juga melancarkan serangan beruntun ke pinggiran, dengan pemahaman diam-diam. Setelah terperangkap dalam formasi 5 elemen, 5 dewa pencipta menahan 16 serangan, dan seluruh kekuatan tubuh mereka terungkap sepenuhnya. 16 serangan membombardir tubuh mereka, dan tubuh mereka diam. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak semuanya terkejut. Mungkinkah serangan seperti itu tidak mengguncang 5 dewa pencipta? Tingkatkan serangan. Lei Ying meraung, dan kekuatan guntur meledak, membuat seluruh langit meledak. 5 dewa gelar asli emas, kayu, air, api, dan tanah juga menunjukkan kekuatan mereka tanpa ragu. Kekuatan formasi 5 elemen meningkat pesat, dan kekuatan saling menahan yang dahsyat terus-menerus berdampak. Dewa pencipta yang tak bernama membawa kekuatan ini dalam formasi, dan juga membutuhkan banyak daya. Selain itu, ada 9 artefak, Liu Piaoyue, dan pemboman serta pembunuhan Raiteon. Kekuatan serangan ini sungguh mengerikan. Di wilayah selatan dunia manusia, sebuah kekuatan meletus, yang tak tertahankan dalam radius puluhan ribu mil. Di bawah hantaman kekuatan ini, semuanya berubah menjadi bubuk dan bumi hancur. Kekuatan 5 dewa pencipta meletus, dan 5 senjata dewa pencipta terbunuh, dan mereka dibantai menuju 5 dewa gelar asli emas, kayu, air, api, dan tanah. Wajah 5 dewa gelar asli bermartabat. Kekuatan 5 dewa pencipta benar-benar dahsyat. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. 9 hari Guntur Fu kembali ke tempatnya. Tiba-tiba terdengar raungan dari Lei Ying. Boom! Di depan 9 petir, guntur langit bergemuruh di depan langit, dan kemudian guntur langit terbang keluar. Kembalikan jimat es ke tempatnya. Liu Piaoyue meraung, tiba-tiba seluruh langit menjadi dingin, seolah membekukan semua orang. Liu Piaoyue akan mengeluarkan rune es, dan kekuatan dahsyat itu akan membekukan seluruh susunan 5 elemen dalam sekejap. Simbol api kembali ke tempatnya. Dewa api meraung, dan di suatu area di wilayah utara, api membumbung tinggi ke langit dan terbakar dalam sekejap. Kemudian, sebuah skrip segel merah api melesat keluar, menembus kehampaan, dan menghampiri dewa api wilayah selatan. Ketika rune api muncul, jagalah susunan atribut api, dan seluruh susunan atribut api langsung menjadi kuat. Kembalikan ke tempatnya, kembalikan simbol air, dewa bumi dan dewa air Kingki meraung, dan jimat bumi muncul dengan pasir kuning di seluruh langit. Jimat air muncul dengan Tianhe, menjaga susunan 5 elemen. Fu emas kembali ke tempatnya. Dewa emas meraung, di wilayah timur, di bawah puluhan ribu zang, sebuah skrip segel yang tampaknya telah disegel mulai bergetar, seolah-olah akan terlepas dari segelnya. Jin Fu, sejenis skrip segel yang belum pernah muncul sebelumnya, belum pernah terlihat di seluruh dunia, karena telah disegel sejak awal. Sekarang, Dewa Emas memanggil, dan ada kekuatan yang kuat untuk merobek segel jimat emas.
Jimat emas terlepas dari segel dan keluar dari bumi dengan cahaya kemasan. Seluruh bumi bergetar, Mufu kembali ke tempatnya. Dewa kayu meraung. Di sebuah hutan kuno di wilayah selatan, sebuah aksara segel, yang juga tersegel di bawah akar pohon, bersinar dengan cahaya biru. Setelah dibangkitkan oleh kekuatan yang dipanggil, rune kayu itu mulai melepaskan diri dari belenggu, merobek segel, dan menghampiri dewa kayu. Jadi, ada 8 aksara segel di dunia. Ribuan mil jauhnya, orang-orang yang menyaksikan perang itu ketakutan. Mereka tak menyangka masih ada 2 jimat emas dan kayu di dunia. Dengan munculnya 7 aksara segel, kekuatan 7 dewa gelar asli meningkat pesat, dan kekuatan susunan 5 elemen juga meningkat. 5 dewa pencipta diserang dengan lebih mengerikan dalam susunan 5 elemen, tetapi kekuatan 5 dewa pencipta terlalu kuat. Bahkan serangan semacam itu tidak dapat melukai 5 dewa pencipta, tetapi dapat menjebak 5 dewa pencipta untuk sementara waktu. 5 dewa pencipta agung begitu kuat sehingga kita tidak dapat mengalahkan mereka jika kita terus seperti ini, kata cambuk itu. Jika kita tidak menjebak 5 dewa pencipta, maka dewa tertinggi dalam bahaya, kata Lei Ying. Kalau begitu, kau hanya bisa mengejanya. Pedang dewa pemotong menggigit giginya. Hancurkan untukku. Dewa takdir meraung, kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya, semua serangan tak mampu melukainya, tetapi ia terguncang mundur. Susunan 5 elemen bergetar hebat, dan 5 dewa pencipta mulai menyerang. 5 dewa pencipta menyerang satu persatu, dan kekuatan dahsyat itu berubah menjadi gelombang raksasa, yang bertabrakan dengan serangan formasi 5 elemen. Serangan formasi 5 elemen tak mampu menahan serangan 5 dewa pencipta. Formasi 5 atribut meledak seketika, dan tubuh 5 dewa judul asli terguncang hingga terlempar mundur. Selanjutnya, 9 artefak membunuh 5 dewa pencipta bersama-sama. 5 dewa pencipta membentuk lingkaran pertahanan yang sangat besar, dan 9 artefak tidak dapat memasuki lingkaran pertahanan sama sekali. Setelah 5 dewa pencipta memblokir serangan 9 artefak, mereka mendesak artefak pencipta untuk melakukan serangan balik. Bang, 5 artefak bertabrakan dengan artefak pencipta, dan 5 artefak serta artefak pencipta terpental mundur. Udara hitam dari 5 dewa pencipta bergulung-gulung, dan kekuatan kelimanya tiba-tiba meroket. Lingkaran pertahanan tiba-tiba berubah menjadi kekuatan, dan ke-9 artefak terguncang hingga mundur. 5 dewa pencipta yang agung sangat kuat, tetapi sekarang mereka memiliki berkah kegelapan. Bahkan di dunia manusia, tidak ada saingan. Tampaknya 5 dewa pencipta tidak ingin memisahkan mereka. Setelah mengguncang 7 dewa gelar asli dan 9 artefak, mereka segera pergi. Tujuan mereka adalah Ye Chen. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak energi di sini, begitu bertemu Ye Chen, akan sangat sulit untuk menyelesaikan tugas. Setelah melihat kepergian 5 dewa pencipta agung, 7 dewa gelar primitif dan 9 artefak segera mengejar mereka. Apapun yang terjadi, mereka akan menyeret 5 dewa pencipta. Saat ini, Ye Chen jelas merasakan pertempuran di wilayah selatan. Pertempuran seperti itu sungguh mengerikan. Namun saat ini, ia masih bersabar, tidak memperhatikan, dan berkonsentrasi pada tulang-tulang generasi sebelumnya di wilayah barat untuk difusi. Beberapa hari berlalu, dan pertempuran sesekali pecah, tetapi berakhir dengan cepat. Setelah Ye Chen memfusi ratusan mayat di wilayah barat, ia langsung pergi ke wilayah utara. Ia sekarang merasa bahwa seluruh situasi menjadi semakin serius. Jika terus seperti ini, mungkin akan membawa bencana besar bagi 6 alam. Ye Chen datang ke wilayah utara, di mana terdapat lebih dari 10.000 mayat, yang membuatnya pusing. Ye Chen merasa seperti penggali kubur. Ia harus menggali beberapa kubur setiap hari, seperti perampok kubur. 5 dewa pencipta masih mencari sosok Ye Chen. Tidak mudah menemukan seseorang karena dunia manusia yang luas. Selain itu, ada 7 dewa gelar asli dan 9 artefak yang terus-menerus mengganggu, sehingga 5 dewa pencipta akan marah. Sepertinya akan sangat sulit untuk berhenti tanpa menyelesaikan masalahmu. Dengan nada marah, kau terlalu menyebalkan, kau mencari kematian. Dewa langit berkata dengan garang. Ayo bertarung. Lei Ying tak kenal takut. Mencari kematian. Dewa kebenaran meraung dan membunuh Lei Ying dengan aura hitam. Pada saat yang sama, 7 gelar asli segera diluncurkan untuk mengepung dewa kebenaran. Pada saat ini, 4 dewa pencipta lainnya bergandengan tangan, dan pertempuran kembali terjadi. Boom! Setiap kali mereka bertarung, bumi berguncang. Dimanapun mereka bertarung, mereka akan hancur, dan banyak makhluk hidup akan terpengaruh. Puff! Tubuh Lei Ying diterbangkan oleh dewa kebenaran dan memuntahkan seteguk darah. Bang! 9 artefak dihantam oleh kekuatan dahsyat, seolah-olah peri menyebarkan bunga. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak juga melahap banyak sekali. Sungguh sulit untuk bersaing dengan 5 dewa pencipta. Kali ini, kelima dewa pencipta harus menghancurkan ke-7 dewa gelar asli dan 9 artefak sebelum mereka menyerah dan terus menyerang. Ke-7 dewa gelar asli dan 9 artefak itu tidak takut. Namun, mereka tidak melawan mereka lagi. Tujuan mereka sekarang adalah untuk menahan kelima dewa pencipta. Kekuatan kelima dewa pencipta terlalu kuat, bahkan jika mereka berjuang, sangat sulit untuk menghadapinya. Para dewa gelar asli diledakkan oleh para dewa pencipta satu persatu. Mereka memuntahkan darah lebih dari sekali, dan wajah mereka langsung pucat pasi.
9 artefak dibombardir oleh kelima dewa pencipta, dan beberapa artefak tidak dapat menahan kekuatan para dewa pencipta. Cahaya di tubuh mereka sangat redup dan terkuras abis. Mundur dulu. Melihat situasi seperti itu, Whip segera mengambil keputusan. Mereka tidak boleh mati seperti ini. Mereka masih ingin mempertahankan kekuatan mereka. Selama kelima dewa pencipta gagal menemukan dewa tertinggi suatu hari nanti, mereka masih punya kesempatan. 7 dewa gelar asli dan 9 artefak segera dievakuasi, dan 5 dewa penciptaan tidak terus mengejar. Ye Chen masih menggali kuburan di wilayah utara. Ini adalah makam kuno yang sangat besar, yang sangat tidak biasa. Pemilik makam dulunya adalah orang kuat Mahayana, tetapi kekuatannya belum ditingkatkan, jadi dia meninggal karena kematiannya. Ketika Ye Chen memasuki makam, dia melihat tubuh di dalam makam. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Orang tua itu tidak bisa menjadi tua lagi, tetapi tubuhnya tidak membusuk setelah kematian. Ye Chen menyatukan tubuh lelaki tua itu, dan kemudian menggerakkan otot dan tulangnya. Dia dengan cepat berjalan keluar dari makam kuno dan terus mencari yang berikutnya. Setelah setengah bulan, Ye Chen telah menemukan 1000 mayat. Sudah setengah bulan sejak kita mendengar suara pertempuran. Apakah salah satu pihak telah hancur? Ye Chen berdiri di puncak gunung, memandangi tempat pertempuran terakhir terjadi, mengerutkan kening dan bingung.